Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. 194. Bara dan Gali jadi sangat terkejut setelah mendapat kiriman potongan rekaman CCTV dari Aileen. Video singkat yang menayangkan detik-detik seorang petugas kebersihan memasukkan sesuatu ke dalam segelas air putih. Juga bukti hasil tes DNA darah Alpian yang menyatakan dalam darahnya terdapat kandungan psikotropika. Astagfirullah, Gali mendesah panjang. Sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikirannya tentang kejadian seperti ini. Siapapun tidak akan menyangka kalau ternyata malam itu bos dibawa pengaruh obat. Rekaman CCTV di mobil sangat jelas kalau bos memang melakukan pelecehan secara sadar. Imbuh Bara mendecakkan lidah sambil mengamati rekaman CCTV. Aku bahkan sempat memeriksa semua rekaman CCTV di kantor hari itu. Tapi aku melewatkan bagian ini. Gali menunjuk seorang petugas kebersihan di dalam video. Dia adalah Ihsan, tetangga lama Riana yang bekerja sebagai CS di kantor. Ya, aku kenal dia. Aku memang sempat melihat rekaman CCTV saat dia masuk ke ruangan. Tapi aku pikir dia hanya melakukan tugasnya membersihkan ruangan itu. Bara menggelengkan kepala tak percaya. Ternyata mata Bu Bos lebih teliti. Tapi kenapa Ihsan melakukan ini? Kalau memang dia dalangnya, apa motifnya? Dia tidak mengenal Alpian secara pribadi kan? Gali mencoba menyambung potongan kejadian. Kalau ini aku tidak bisa menebak, mungkin dia disuruh seseorang. Tapi apa tujuannya? Besok pagi aku akan bicara dengannya dan menanyakan tentang ini. Bara mengalihkan perhatian dari layar laptop. Jadi bagaimana hasil tes darahnya si bos? Aku akan tunjukkan ini kepada Umi, Aba, dan Rehan. Mereka harus tahu kalau Alpian memang tidak bersalah dan saat itu dia dalam keadaan di bawah pengaruh obat. Assalamualaikum wahai istriku, bisik Gali sambil melingkarkan tangan ke pinggang Riana. Wanita yang sedang merapikan lemari pakaian itu refleks terlonjak, lalu mengembuskan napas panjang melihat kebiasaan usil suaminya. Kenapa sih sukanya bikin orang kagetan? Soalnya kamu lucu kalau lagi panik. Sampai lupa jawab salam kan? Astagfirullah. Riana mendengus sambil menutup pintu lemari. Waalaikumsalam. Nah gitu kan cantik. Senyum biar pahalanya banyak. Riana tertawa pelan lalu membantu membuka kemeja suaminya. Kenapa pulangnya telat? Ngobrol sama Bara di kantor sampai lupa waktu. Oh kebiasaan. Pio sudah tidur? Tanya Gali kala tak menemukan putri kecilnya di kamar. Sudah. Tumben jam segini sudah tidur. Kecapean habis main sama Rapi di sebelah. Riana memasukkan kemeja Gali ke dalam keranjang pakaian kotor. Oh Gali mengangguk pelan. Oh ya sayang, ada yang mau aku tanyakan ke kamu. Soal apa mas? Soal tetangga lama kamu, Ihsan. Kamu masih ingat? Gali meraih handuk dan melilitkan pada pinggang. Ingat, tanpa mengulur waktu Gali menyerahkan ponselnya kepada sang istri. Riana meraihnya dengan kening berkerut, namun kemudian matanya terbelalak saat melihat rekaman di mana Ihsan diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam minuman. Apa maksudnya ini mas? Tanya Riana. Hasil tes DNA darah Alpian sudah keluar, ada kandungan psikotropika. Besar kemungkinan kejadian dengan melatih di mobil adalah karena pengaruh obat dan kemungkinan besar Ihsan yang memasukkan obat ke dalam air putih yang diminum oleh Alpian. Astagfirullah. Selama beberapa saat Riana terdiam. Kejadian ini memang menyisakan misteri yang tak terpecahkan. Kira-kira apa motif Ihsan sampai melakukan ini semua? Aku tahu dia tidak mengenal dekat dan tidak mungkin punya dendam secara pribadi dengan Alpian. Aku juga tidak habis pikir mas, setahuku Ihsan adalah pemuda yang baik. Dia hanya tinggal berdua dengan ibunya yang sudah lama sakit. Kamu yakin dia tidak ada sesuatu yang lain? Riana menggeleng. Aku yakin dia pemuda yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Aku tahu karena aku sering mengunjungi ibunya di rumah mereka. Kalau begitu aku cari tahu besok saja. Galih tersenyum.
Kedua tangannya meraih bahu Riana dan memendamkan wanita itu ke pelukannya. Mau temenin mandi nggak? Kamu kan bisa mandi sendiri, sambil mendorong suaminya menuju kamar mandi. Jika tidak akan keluar kalimat-kalimat atau ide yang lebih aneh dari suaminya yang jahil itu. Keesokan paginya, Pak Galih panggil saya, ucap pemuda itu sedikit ragu. Ya Ihsan, saya memang panggil kamu. Duduk dulu. Galih menunjuk kursi di hadapannya, membuat pemuda itu segera mendekat dan duduk di kursi. Ada apa ya Pak? Suara Ihsan mulai terdengar gugup. Ada hal yang penting yang harus saya bicarakan dengan kamu. Lelaki itu tampak semakin gugup. Galih bisa melihat dari gestur tubuhnya. Ia meraba tengkuk dan kadang mengusap wajahnya. Soal apa Pak? Karena saya tidak suka basa-basi, jadi kamu langsung saja lihat saja sendiri. Galih menggeser laptopnya ke hadapan Ihsan. Lelaki itu kemudian memperhatikan dengan tatapan takut. Sontak ia menunduk saat menyadari bahwa rekaman CCTV yang ditunjukkan Galih adalah dirinya yang sedang membersihkan ruangan itu. Saya beri kamu waktu 10 menit untuk menjelaskan serbuk apa yang kamu masukkan ke dalam air putih yang akhirnya diminum Pak Alpian. Dalam hitungan detik, wajah pemuda itu menjadi pucat. Bibirnya gemetar seolah tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tahu apa akibatnya kalau sampai terbukti melakukan tindakan kriminal? Pintu penjara akan terbuka lebar untuk kamu. Pemuda itu langsung bangkit dari kursi, berlutut di hadapan Galih untuk memohon. Saya mohon ampun saya Pak, saya terpaksa, saya tidak butuh permohonan maaf. Yang saya minta dari kamu adalah penjelasan. Galih mengeraskan suara hingga terdengar menggema di ruangan. Saya benar-benar minta maaf Pak, saya mengaku salah, saya terpaksa melakukan itu. Kembali duduk dan jelaskan semuanya ke saya. Baik Pak. Lelaki itu kembali bangkit dan duduk di kursi. Butuh beberapa menit baginya untuk menetralkan perasaan. Rekaman CCTV itu membuatnya benar-benar ketakutan. Saya dibayar seseorang untuk memasukkan sesuatu ke dalam air putih di ruangan yang waktu itu digunakan Pak Alpian. Saya juga tidak tahu serbuk apa itu. Saya terpaksa dan dalam keadaan terdesak karena butuh uang untuk biaya operasi ibu saya Pak. Tolong ampuni saya. Ia mengatupkan tangan di depan dada. Kedua tangan Galih terkepal, rasanya amarah benar-benar menembus ubun-ubunnya. Siapa yang membayar kamu? Terdiam sesaat, Ihsan menggeleng. Jawab atau saya seret kamu ke kantor polisi sekarang juga. Apa kamu tidak tahu akibat perbuatan kamu ini? Kamu bisa dijatuhi hukuman penjara yang lama. Saya disuruh Mas Bayu Pak, suaminya Ibu Iren. Saya dibayar 30 juta untuk memasukkan serbuk itu ke dalam minuman. Galih menyandarkan punggung sambil membuang napas panjang. Serbuk yang kamu masukkan ke dalam minuman itu adalah psikotropika yang membuat Pak Alpian kehilangan kesadaran sampai dituduh melakukan pelecehan. Dan kamu sudah terlibat dalam kejahatan ini. Ihsan semakin gemetar. Nyawa serasa berada di ujung tanduk. Saya akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahan saya Pak. Tapi tolong jangan penjarakan saya. Kasihan ibu saya yang tinggal sendiri. Seharusnya sejak awal kamu pikirkan itu. Galih masih berusaha menahan amarah. Sekarang ikut saya ke rumah Ustadz Aiman, biar kamu yang jelaskan sendiri apa yang sudah kamu lakukan. Tanggung jawab kamu sekarang adalah membersihkan nama Pak Alpian di hadapan keluarga Melati dan warga di sana. Nah, segitu dulu ya bab 194-nya. Makasih buat kakak-kakak yang selesai cut. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Mohon maaf ya, satu bab dulu. Insya Allah kedepannya 2 bab lagi, soalnya lagi ada kesibukan lain juga ya. Makasih kakak, bye bye.